Kembali lagi bertemu dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Di pelajaran kelima ini kita akan membahas Yesus sebagai pemberi perhentian. Cukup unik dibanding dari title-titlenya yang lain yang besar, yaitu Imam Besar, Raja, Anak Allah. Sekarang kita akan melihat fungsinya sebagai pemberi perhentian. Di episode kali ini kita kedatangan dua narasumber kita, satu Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Kurnaidi, Direktur Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom Ivy. Halo. Apa kabarnya nih? Ini kalau kita membahas mengenai Yesus pemberi perhentian, mungkin orang-orang berpikir, bosen hari Sabat lagi dibahas gitu ya. Tapi kira-kira apa sih yang mau kita gali supaya semangat gitu ya? Apa spesialnya pelajaran ini? Boleh singkat-singkat saya mulai dari Pendeta Kurnaidi terlebih dahulu. Jadi hal mengenai Yesus sebagai pemberi perhentian ini sebenarnya bukan hanya sekedar mengenai kenapa kita harus memelihara hari Sabat. Karena memang kalau bicara mengenai perhentian ini, seringkali pemikiran kita hanya tertuju pada perhentian hari Sabat. Sedangkan yang dimaksud dengan Yesus pemberi perhentian, yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa kalau di Ibrani pasal 1 dan Ibrani pasal 2, di sana sudah jelas dinyatakan bahwa Yesus itu sebagai penguasa ketika Yesus menciptakan semesta ini, kemudian Yesus juga sebagai penebus. Teristimewa saat Yesus ada mati di atas kayu salib. Nah, dengan mengingat itu, maka kita akan menjadi lebih jelas mengenai Yesus sebagai perhentian, yaitu di Ibrani pasal 3 dan Ibrani pasal 4. Kalau kita melihat gambaran yang lebih jauh, Yesus digambarkan sebagai seorang raja. Setelah Yesus membebaskan umat yang dikasihinya, maka kemudian Yesus itu memberikan satu perhentian dalam arti yang dibebaskan ini dia sudah tidak lagi berada di bawah perhambaan dari yang sebelumnya, tetapi menjadi umat yang merdeka. Dan umat yang merdeka ini, kalau kita bicara lebih luas, bukan seperti saat bangsa Indonesia yang lalu ketika dibebaskan dari Belanda oleh Jepang, lalu bangsa Indonesia oleh Jepang disuruh menjadi kerja paksa lagi, bukan begitu. Tetapi saat Yesus ini membebaskan, dia memang menjadikan umat yang dibebaskan itu bebas, merdeka. Kalau dalam bahasa Jawanya lebih jelas lagi. Umat itu akan menjadi umat yang ayem, tentrem. Nah, tidak lagi berada dalam pembebasan. Itulah maksud Yesus sebagai pemberi perhentian, sebagai pemberi keayeman, ketentraman, kemerdekaan. Demikian. Terima kasih Pendeta. Jadi kita tujuan mau berdiskusi supaya hidup lebih tentrem, lebih adem ayem gitu ya Pendeta ya. Terima kasih. Kalau dari Pendeta Sony melihatnya seperti apa? Bahwa ya hari Sabat itu identik dengan perhentian, tapi perhentian itu sebenarnya luas gitu ya. Oke, perhentian. Jadi ketika perhentian Ivy, apa yang istimewa dari perhentian? Kita harus mengingat bahwa Sabat merupakan identitas umat-umat percaya. Kenapa saya katakan identitas? Karena dengan memelihara Sabat, mengingat Sabat, bahwa berarti kita mengakui Tuhan Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Itu sebabnya kalau ada yang mengatakan, kok Sabat terus, ya. Setiap hari juga identitasnya ditanya, kita ke hotel, kita ke kantor, mohon identitas siapa Anda, kan begitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua untuk jenuh berbicara mengenai Sabat, apalagi menjaga kekudusannya. Saya gunakan kata menjaga kekudusannya, bukan menguduskan, karena yang menguduskan hanya Allah sendiri ya.
tapi to keep the Sabbath holy. Terima kasih Ivy. Oke, saking serunya berdiskusi kita lupa berdoa. Jadi saya mau undang Pendeta Kurnaidi, bolehkah buka diskusi ini dalam doa, Pendeta? Terima kasih. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan saat ini di mana Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh mempelajari firman Tuhan dengan maksud agar kami semakin memahami kebenaran Tuhan dan kami hidupkan. Yang kesemuanya itu kami yakin Tuhan maksudkan agar kami semakin mengalami damai sejahtera Tuhan, semakin mengalami sukacita Tuhan, dan saat kami berada di dunia ini juga boleh menyatakannya itu kepada siapapun yang ada di sekitar kami, sehingga semakin banyak jiwa bersama dengan kami bersuka cita di dalam Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan, dan kami semuanya semakin bersedia menyambut Kristus yang semakin segera datang untuk menerima pemberhentian, kemerdekaan yang sejati yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kembali mengingatkan konteks dari buku Ibrani adalah orang-orang Kristen mula-mula yang mereka pikir kalau Yesus sudah datang dan mati bagi mereka, mereka akan hidup bebas, hidup nyaman. Tetapi pada kenyataannya mereka menderita karena mereka masih tetap dikucilkan oleh masyarakat pada saat itu. Dan untuk menguatkan mereka, makanya Paulus di kitab Ibrani mengingatkan bahwa Yesus dapat memberikan perhentian dari semua penderitaan ini. Apakah secara fisik, secara mental, secara rohani, Yesuslah yang dapat memberikan perhentian tersebut. Nah, di hari Minggu kita dibawa jauh ke belakang. Kita kembali membahas mengenai bangsa Israel, di mana Tuhan menjanjikan mereka peristirahatan di tempat tertentu. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada Pendeta Sony Situmorang ya, saya mulai, kenapa untuk beristirahat perlu tempat khusus bagi umat Israel pada saat itu? Baik, terima kasih. Kita harus mengingat bahwa pada masa itu bangsa Israel sedang berada di tanah Mesir dan mengalami perbudakan yang sangat-sangat keji saya katakan. Itu sebabnya sebagai bangsa pilihan Tuhan ingin memberikan istirahat. Dalam konteks ini mereka punya tempat tinggal sendiri, mereka bebas melakukan sesuatu. Itu sebabnya dijanjikan apa? Tanah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian. Jadi apa pentingnya beristirahat dalam konteks ini? Berapa tahun Pendeta Kur, Ivy, bangsa Israel perbudakan Mesir? Masih ingat? Berapa tahun? 450 tahun ya. Artinya apa? Sangat-sangat lama. Tuhan mau supaya mereka beristirahat. Itu sebabnya Dia janjikan tanah perjanjian, dan seperti belajar sholat sahabat pekan lalu dikatakan apa? Musa yang melihat saudaranya menderita, Tuhan pun akan membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang dalam konteks ini juga bisa kita katakan tanah sebagai tempat peristirahatan. Itu mungkin, Ivy. Nah, selain memberikan perhentian bagi bangsa Israel supaya mereka tidak ditindas lagi oleh bangsa Mesir, ada tujuan lain yang di-highlight di pelajaran hari Minggu, supaya mereka juga bisa bebas menyembah Tuhan. Begitu ya, Pendeta Kurnaidi, boleh dijelaskan lanjutnya? Iya, terima kasih Saudari Iveta untuk pertanyaannya. Jadi itu satu poin yang sangat penting ya, bahwa selain membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, di sini Tuhan juga memberikan satu perintah, yaitu semua berhala harus dimusnahkan. Nah, hal ini terkait dikarenakan Tuhan tidak hanya ingin membawa bangsa Israel atau umat kesayangannya itu memiliki negeri yang Dia berikan, tetapi Tuhan ingin agar bangsa Israel itu datang lebih dekat kepadanya, bahkan menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Jadi bukan hanya negeri yang ingin diberikan Tuhan, tetapi dirinya sendiri supaya berada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Allah tidak mau sama sekali ada yang lain kecuali Dia. Nah, itu. Betul, makanya kita masih ingat kalau tidak salah di beberapa triwulan lalu,
panjang kita singgung mengenai hari Sabat, hari perhentian ya kan? Dan ternyata maknanya adalah hari Sabat bukan hanya hari yang menyelenggarakan penciptaan dan mengakui Tuhan sebagai pencipta, tapi mengaku Tuhan juga sebagai penebus gitu ya, karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Nah ini pertanyaan saya, pertanyaan sederhana aja ke Pendeta Sony Situmorang. Sepertinya dalam beristirahat ada tempat yang dikhususkan gitu Pendeta ya. Saya kagum dengan umat mayoritas di Indonesia, mereka ada tempat khusus untuk berdoa. Nah, kira-kira sebagai orang Kristen, sarannya bagaimana Pendeta supaya lebih khusyuk gitu ya, lebih beristirahat? Pentingkah faktor tempat dalam beribadah? Apakah harus ke gereja terus? Gitu, silakan. Baik, terima kasih Ivy. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah tempat merupakan faktor utama untuk kita beribadah? Ya, memang kalau kita lihat latar belakang bangsa Israel, Tuhan mau Israel pindah ke tanah perjanjian supaya mereka bisa bebas beribadah, lebih dekat dengan Tuhan, tidak ada halangan. Karena waktu di Mesir mereka setiap hari kerja rodi kan begitu. Ya. Bahkan di paragraf kedua dan keempat hari Minggu juga dikatakan Tuhan mau agar bangsa Israel menikmati hubungan dengan siapa? Hubungan yang dekat dengannya. Sekarang pertanyaannya, apakah tempat itu penting? Berbicara mengenai tempat itu sangat berbeda dengan apa yang namanya beribadah. Saya tidak katakan tempat tidak penting. Artinya sebagai contoh, kenapa Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap dia keluar bangun dan pergi keluar berdoa di sana. Nah, artinya mungkin sebagian orang melihat tempatnya sepi, tapi sebenarnya fokus Yesus adalah supaya dia tidak terganggu. Dia hanya mau fokus dengan Tuhannya saja. Itu sebabnya dalam konteks Sabat ini pun, apakah tempat perlu? Saya katakan begini, tempat perlu, tapi yang paling utama adalah kita punya hubungan pribadi, personal relationship dengan siapa? Dengan Tuhan kita yang terus menerus. Bahkan satu lagi, kenapa Tuhan menghubungkan hari Sabat dengan pembebasan? Karena dikatakan pada paragraf keempat hari Minggu, dikatakan dia menginstruksikan Israel untuk menjalankan Sabat sebagai peringatan penciptaan dan sebagai peringatan penebusan mereka dari Mesir. Ya. Penciptaan dan penebusan keduanya diabadikan dalam perintah Sabat. Jadi saya cenderung mengatakan kepada kita semua, para pemirsa yang ada di rumah maupun yang melihat video ini, jangan fokus kepada hari ini, tapi fokus artinya gini. Kan banyak orang mengatakan hari Sabat tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tapi saya lebih cenderung mengatakan begini, hari Sabat saya tidak mau diganggu oleh pekerjaan sehari-hari. Hari Sabat saya tidak mau diganggu oleh oleh baca koran, nonton TV, tidak mau diganggu oleh oleh hal-hal duniawi, karena saya hanya mau fokus kepada Tuhan saja. Itu mungkin. Jadi tempat penting, tapi yang paling utama adalah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih. Masukan yang baik sekali bagi kita. Kita lanjut ke hari Senin. Ini tadi tempat sudah disediakan. Pendeta mau tambahkan, silakan. Boleh saya tambahkan sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Sony Situmorang tadi. Iya, boleh. Jadi sebagaimana tadi yang awal yang kami sampaikan bahwa perhentian ini adalah supaya bangsa Israel merasakan satu kenikmatan, ayam, tentrem gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah Sabat. Nah, seringkali ini Sabat lebih diarahkan kepada sesuatu yang tidak boleh begini atau tidak boleh begitu. Nah, tetapi sesungguhnya Sabat diberikan oleh Tuhan pada manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, maksudnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika manusia itu memang benar-benar, kita ini benar-benar dekat dengan Tuhan, dan kita menyingkirkan segala berhala, ini dikaitkan dengan mengakui Allah sebagai pencipta, juga Allah sebagai penebus. Inilah letak dari keselamatan oleh iman sebenarnya. Karena kita akan menyadari bahwa keberadaan kita hidup ini itu dari Tuhan. Dan bukan hanya keberadaan kita untuk hidup ini berasal dari Tuhan, tetapi keselamatan kita juga kita nggak bisa untuk mengupayakan keselamatan kita. Dengan hari Sabat ini, kita akan datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menyingkirkan segala berhala, menyingkirkan segala sesuatu sebagai bukti bahwa Tuhan
saya butuh Tuhan. Saya hanya merasakan kedamaian dan saya hanya bisa selamat kalau saya ada di dalam Tuhan. Nah, itulah sebabnya hari Sabat ini memang benar-benar kenikmatan kita merasakan bagaimana karya Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kita. Mungkin itu. Mohon maaf kalau nggak apa-apa Pendeta. Itu poin yang penting, lebih nikmat kalau ada imannya gitu ya. Dan itu mengantar kita kepada hari Senin. Sayang sekali tanahnya sudah dipersiapkan, semuanya sudah dijanjikan, tapi tidak banyak yang masuk ke tanah tersebut karena faktor iman tadi gitu ya. Jadi aku mau ke Pastor Sony Situmorang deh, melihat apa ya Pendeta, kalau hampir gol itu nyesek ya Pendeta ya, hampir selamat juga nyesek. Jadi gimana ceritanya? Apa pelajarannya buat kita sekarang supaya sejarah tidak terulang lagi? Benar, terima kasih. Ingat hari Senin. Jadi gini, satu hal yang kitab Ibrani highlight adalah bangsa Israel dari Mesir sudah melihat 10 tulah. Sudah melihat bagaimana penjagaan Tuhan, sudah melihat adanya mana dan juga turun dari langit. Dikatakan sini juga sudah melihat hal-hal yang ajaib, bahkan air dari batu. Itu merupakan manifestasi kasih Tuhan kepada seluruh dunia ini, kepada mereka. Tapi ironisnya hanya sebahagian dari mereka yang tiba di Kanaan. Bahkan di paragraf pertama ada kalimat yang saya suka, dikatakan kisah yang menyedihkan, bahwa mereka berasal dari Mesir tidak dapat masuk perhentian Tuhan yang telah dijanjikan. Bahkan Musa sekalipun tidak bisa. Kenapa? Karena dia sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, dia mengorbankan diri. Saya katakan mengorbankan dirinya. Kenapa? Dia katakan, Tuhan, janganlah hapus kiranya. Ya asalkan mereka masuk. Kan? Artinya begitu. Lalu ada yang menarik juga di sini, walaupun mayoritas itu mereka tidak masuk, ada juga yang punya iman. Saya senang dengan kata iman di sini. Yosua dan Kaleb bagaimana? Ketika orang mengatakan orangnya besar, begini-begini, mereka tidak membantah, tapi ada perbedaannya imannya. Mereka mengatakan orangnya besar, makmur, sulit dikalahkan, namun bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Jadi yang karena ketidakpercayaan bangsa Israel, maka hanya sebahagian dari mereka masuk ke tanah Kanaan. Itu sedikit, Ivy. Iya, ini menarik nih untuk dibahas mengenai Yosua dan Kaleb, karena di paragraf kedua terakhir dikatakan iman itu atau kurang iman itu menular, gitu ya. Jadi dari 12 pengintai ya kan, 10 pengintai mengatakan hal yang negatif, akhirnya menular kepada seluruh bangsa. Benarkah begitu Pendeta Kurnaidi bahwa iman ataupun kurang iman itu penyakit menular katanya? Iya, kalau mungkin boleh dikatakan menular secara tidak langsung mungkin ya. Gitu ya. Yeah. Jadi karena sebagai manusia itu seringkali melihat kepada satu hal yang kelihatan, yang nyata. Dan kemudian satu hal yang enak itu. Ya, siapa yang tidak mau satu hal yang enak? Manusia cenderung memilih hal yang begitu dan tidak mau yang susah. Tidak mau dengan tantangan. Nah, ketika kemudian kita bergaul atau kita di sekitar kita dikatakan tadi kurang iman, maka kemudian kita melihat sesuatu yang menyenangkan, yang lebih enak secara tidak langsung. Itu sebabnya firman Tuhan di sini kita harus saling menasehati seorang dengan yang lain, saling mendorong dalam kasih, sehingga dengan begitu maka penyakit menular itu ya tidak terhindari. Iya. Baik, Pendeta Sony Situmorang ada ilustrasi nggak Pendeta pengalaman gitu ya, ketika orang lain kuat, saya juga ke bawah kuat gitu ya, ketika orang lain lemah, saya juga jadi lemah, walaupun pendeta pribadi seorang pendeta ya, tapi kadang itu mempengaruhi kita juga. Jadi ada satu pengalaman unik saya sama istri 2010 ya, 11. Jadi kalau orang suka pergi ke Gunung Sinai, biasanya hanya cowok-cowok yang sampai ke atas. Ivy. Jadi gini. Jadi biasa dari bawah sampai ke pertengahan itu biasanya bisa naik onta, siapa saja bisa. Tapi dari pertengahan sampai ke atas itu memang orang-orang yang benar-benar serius. Nah, ini ceritanya di sini. Ketika ada yang kuat, kita putar motivasi. Istri saya nggak kuat. Namun ketika saya dampingi terus, walaupun kita pembimbing rohani, tapi kita
di belakang, tapi saya pandu terus istri. Dia katakan begini, untung ada lo. Kalau seandainya gue sendiri nggak sanggup gue. Tapi karena sabar ditemani, akhirnya sampai ke atas. Jadi sama seperti itu. Memang kita tularkan passion, spirit itu. Yang mungkin secara manusia kadang-kadang sudah sangat susah, tapi kalau kita mau, apa dikatakan, when there is a will, there is way, kan? Kalau ada kemauan di situ apa? Ya. Ada jalan. Jadi sama dengan dosa tersebut, kita katakanlah dosa atau negatif atau ketakutan. Sama seperti sekarang ini Ivy, Pastor Kurnedi. Kadang-kadang lebih cepat hal-hal yang negatif itu menyebar daripada hal-hal yang positif. Bangsa Israel demikian. 10 pengintai mengatakan, kita nggak bisa, terpengaruh semua. Atau kita katakan yang 10 pengintai ini karena 10 pengintai ini karena mereka mayoritas dipercaya oleh bangsa. Namun dalam ikut Tuhan tidak ada istilah mayoritas atau minoritas. Kita masing-masing pribadi berhubungan langsung dengan Tuhan kita. Demikian Ivy ilustrasinya. Menarik ya, dan sesuai dengan Departemen Komunikasi, karena penyebaran komunikasi diharapkan bisa menjadi berkat gitu ya Pendeta, bukan malah melemahkan iman dari umatnya nanti. Amin. Oke, kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Hari Ini, Jika Kamu Mendengar Suaranya. Apa penting faktor waktu Pendeta Kurnaidi dalam beriman dan mengambil keputusan dalam iman gitu? Iya, terima kasih banyak kembali Saudari Iveta. Memang ya, ini bisa dikatakan satu kabar baik dengan adanya istilah atau kalimat hari ini. Namun di sisi yang lain, kabar baik ini kalau kita kurang merespon dengan benar, maka ini akan menjadi sesuatu yang ya tadi seperti yang barusan kita bahas. Bangsa Israel ini sebenarnya ya tinggal ngikut aja udah masuk sebenarnya ya, tapi mereka akhirnya tergoda, nggak percaya. Nah begitu juga dengan waktu. Di sini Tuhan sudah mengatakan, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Itu yang kalimat yang sering kita dengar. Ini kabar baiknya adalah, sebenarnya bangsa Israel ini dari pengalaman tadi yang tidak beriman, tidak percaya, ini mereka sudah gagal sebenarnya. Tapi dengan adanya kalimat pada hari ini, nah itu yang kemudian diulangi lagi di Perjanjian Baru, pada hari ini berarti meskipun di zamannya generasi padang gurun gagal, pada hari ini masih ada harapan. Jika kamu mendengar suaranya hari ini, nah berarti masih ada itu. Yang berikutnya adalah hari ini atau terkait dengan waktu ini, bahwa Tuhan itu selain dia tetap setia, juga ingin agar kita itu sungguh-sungguh memutuskan. Artinya kita benar-benar, ya dulu Tuhan aku salah, aku dulu bandel, aku dulu kurang beriman. Tapi hari ini Tuhan, karena aku mendengar suara Tuhan, maka aku akan memperbarui kesempatan yang Tuhan berikan ini, akan aku gunakan yang sebaik-baiknya. Kemudian hal yang ketiga adalah, ini pada hari ini sesuatu yang tidak bisa ditunda. Hari ini. Kalau orang Jawa nggak boleh semoyo, nggak boleh ya besok kan nggak apa-apa gitu, nggak bisa. Hari ini kalau mau serius. Kasih Tuhan sudah begitu besar, ya kita harusnya menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Itu pentingnya waktu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Betul, terima kasih Pendeta sudah menekankan bahwa hari ini itu artinya sampai hari ini Tuhan masih setia juga gitu ya. Tapi ada orang juga yang berargumen, kan perjanjian Tuhan itu kekal, jadi esok-esok juga nggak apa-apa gitu ya, yang penting masih dikasih waktu. Bahayanya apa nih Pendeta Sony Situmorang kalau kita terlalu menganggap remeh perjanjian Tuhan karena kita tahu Tuhan begitu kasih ya, jadi besok aja, hati-hatinya di mana? Baik, terima kasih. Jadi yang menarik dari hari perjalanan Selasa ini, Rasul Paulus memberikan amaran kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi bagi para pemirsa yang ada di rumah, kalau ada waktu, kalau sempat, coba buka Ibrani pasal 4.
Nah, ini kan ayat 6 sampai 11. Nah, di sini sangat jelas. Tuhan katakan apa? Ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepada lebih dahulu dikabarkan kabar kesusahan tidak masuk oleh karena ketidaktaatan. Dan fokus pasal ini atau perikop ini atau pelajaran ini yang hari Selasa ini fokus kepada hari perhentian. Itu seperti dikatakan apa? Jangan keraskan hatimu. Kenapa saya katakan begitu? Kalau pemirsa buka Ibrani pasal 4 ayat pertama, kalimatnya menarik. Dikatakan apa? Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian itu masih berlaku. Masih berlaku. Tapi Alkitab katakan ada yang sudah mendengar tidak masuk, bahkan yang kemudian mendengar akan masuk. Masalahnya di mana? Jangan keraskan apa? Hatimu. Bahkan pada bagian akhir dikatakan ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi sangat penting, Ivy. Artinya hari ini jangan sia-siakan kesempatan. Sama seperti bangsa Israel telah saya katakan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah katakan, hei kalian semua hanya 40 hari sampai di tanah perjanjian. Tapi lihat apa faktanya. Instead of mereka berjalan 40 hari jadi 40 tahun. Karena waktu itu penting. Ketika Tuhan mengatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaraku, gak ada pertanyaan. Dengarkan suaranya, ikuti perintahnya. Terima kasih. Itu aja mungkin dari saya. Baik sekali. Jadi perjanjian Tuhan itu kekal dan kasih Tuhan itu panjang sabarnya. Itu tidak perlu kita ragukan, tapi yang perlu kita ragukan hati kita ya. Kadang bandel, hari ini mau, besok nggak mau, mending hari ini kita tetapkan daripada tunggu besok udah beda lagi ceritanya gitu ya. Oke, nah ini hari Rabu menyinggung kembali poin yang Pendeta Sony Situmorang tadi sempat katakan. Ya, hari Sabat itu penting, tetapi memasuki perhentiannya alias hari-hari lainnya itu juga memiliki kepentingan sendiri gitu ya untuk lebih menyempurnakan hari Sabat itu. Pendeta Kurnaidi boleh tekankan apa yang harus kita lakukan memasuki hari perhentian? Iya, jadi saat ini memang terkadang lupa ya kita memasuki hari perhentian, tapi apa yang harus kita lakukan saat memasuki hari perhentian itu? Nah, ini poin yang menarik, saya ingin untuk menyampaikan mungkin singkat saja. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan itu memberi hari perhentian atau memberi perhentian itu tidak sekedar memberi, dan timing dari Tuhan itu selalu tepat, dan kalau kita perhatikan itu sama, yaitu Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu yang rumit, segala sesuatu yang menyusahkan manusia, itu Tuhan sudah lakukan dulu, baru kemudian diberi hari perhentian. Itu sejak semula, sejak Tuhan menciptakan yang sulit-sulit semua Tuhan sudah lakukan, tercipta alam semesta, Tuhan baru memberikan manusia hari perhentian. Begitu juga yang selanjutnya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan saat kita memasuki hari perhentian adalah bagaimana kita merasakan memiliki Allah yang maha baik, Allah yang selalu melakukan sesuatu yang saya tidak bisa lakukan, yang ada kaitannya dengan penebusan dan penciptaan kita tadi. Itu kita nggak bisa menciptakan diri kita sendiri, kita nggak bisa nebus diri kita sendiri, itu Tuhan lakukan. Begitu juga saat perhentian ini. Yang pertama sekali lagi yang harus kita lakukan, kesadaran kita bahwa hari perhentian ini diberikan oleh Tuhan, dan kita harus lakukan yang terbaik karena perasaan kita memiliki Allah yang maha baik. Sehingga pikiran kita saat memasuki perhentian itu, pikiran kita tidak bercabang. Karena kita mengagumi Tuhan yang luar biasa, yang sudah melakukan banyak hal atau perkara-perkara yang di luar pemikiran kita.
Mungkin itu yang bisa saya Iya, sampaikan. betul sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita memasuki Sabat, kiranya kita juga sudah mempersiapkannya gitu ya, biar hari Sabat itu tidak jadi kepikiran hal-hal yang kita lakukan di hari-hari lain. Nah, sekarang Pendeta Sony Situmorang, pada faktanya, walaupun kita pandemi kebanyakan di rumah, harusnya hari Sabtu kita beristirahat gitu ya, tapi malah lingkungan kerja kita sekarang sudah berubah tiap hari jadinya kerja gitu ya. Jadi aku rasa firman Tuhan di Ibrani ini juga relevan kepada zaman sekarang yang susah mau cari waktu istirahat gitu ya. Apa yang bisa menjadi penguatan bagi kita bahwa jangan sampai lupakan hari Sabat itu gitu. Oke, terima kasih, Ivy. Benar, saya sangat setuju. Kita Ibrani sangat relevan dengan apa? Dengan realita yang ada pada saat ini. Hanya di masa pandemi kita agak susah membedakan karena apalagi pada waktu work from home ya. Sekarang pun work from home, kalau WFH itu bukan hanya work from home, tapi apa? Worship from home, kan begitu. Jadi Iya. dua-duanya. Ah, sekarang bagaimana kira-kira kita buat supaya kita bisa memilah. Terus terang, Ivy, benar. Kadang-kadang kita berbakti di rumah juga ya. Mungkin bukan para pemirsa di rumah yang ada yang sekarang ini, bukan mungkin tempat lain mungkin. Kita berbakti kadang-kadang sudah mulai turun standarnya. Di atas pakai dasi rapi semua, di bawah apa? Celana pendek kan begitu ya, Pastor Kurnedi ya. Ya. Tapi Pastor Kurnedi nggak pernah begitu, saya yakin itu ya. Maksudnya apa yang kita buat? Ingat, sekali lagi saya katakan kepada para pemirsa dan juga semua yang sekarang acara ini, berbakti kepada Tuhan, memasuki perhentiannya kalau sebelum saya memasuki perhentiannya pada dalam Ibrani 4-16 dikatakan begini, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmatnya dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, pertanyaannya, bagaimana memilah-milahnya? Apakah saya layak? Apakah saya menghormatinya? Apakah saya menguduskan Sabat? Kalau the way how I wear something itu apa? Tidak menunjukkan apa? Penghormatan pada Tuhan. Contoh yang simple. Karena kami pun para hamba-hamba Allah kadang-kadang mungkin bercanda, waktu berkhutbah pakai celana pendek apa enggak? Karena terus terang, kalau di Zoom IV kan hanya begini kan, kita nggak tahu apa di bawah, kan? Ya Maksud ya, nggak tahu di bawah apa. Namun apa penguatannya? Ingat, masa pandemik atau tidak, masa normal atau tidak, ketika kita berbakti pada Tuhan, fokus kepada Tuhannya. Jadi istilahnya jiwa raga, khususnya fisik, mental, spiritual kita hanya untuk Tuhan. Gak ada yang kurang dari yang kita lakukan bandingkan pada waktu normal dulu. Contoh, waktu normal jam 6, jam 5 pagi sudah bangun, mandi siap-siap ke gereja. Sekarang kadang-kadang kita bangun jam 9, bangun jam setengah 9, hanya cuci muka, pakai baju, udah selesai. Ingat saudara-saudaraku, yang dilihat dari kita bukan orang yang melihat, tapi siapa? Tuhan. Cara kita berbakti, fokus kita harus berbeda dan boleh sama. Jangan biarkan pandemik, jangan biarkan COVID-19 mengurangi kehusukan kita, mengurangi kualitas kebaktian kita, mengurangi penghormatan kita kepada Tuhan. Itu mungkin kira-kira, Ivy. Iya, Pendeta Kurnedi boleh tolong tambahkan Pendeta bahwa memang lifestyle kita tuh harusnya berpusat pada hari Sabat gitu ya, bukan hari Sabat yang menjadi hari yang terpisah sendiri, tapi kita bekerja buat hari Sabat gitu Pendeta. Iya, jadi mungkin ini saya agak pelan-pelan menyampaikan karena sesuatu yang sangat sensitif dan penting. Terkadang kita kurang sadar bahwa setan itu tidak ingin, meskipun kita melakukan apapun, bahkan sampai kita hari Sabat, lalu kita juga membaca Alkitab, kita bergereja, di situ setan, ada satu yang setan mau ambil satu poin, yaitu agar kita tidak fokus merasakan kebaikan atau kasih karunia Tuhan. Dari hal yang besar, mungkin sampai menyangkut nyawa atau berhala, tetapi juga hal yang kecil itu setan. Kalau sesuatu yang besar orang ini akan waspada, sesuatu yang kecil, mungkin gitu dengan perasaan tadi, dengan perasaan kan bawah saya tidak kelihatan misalnya, sehingga atasnya yang ini, tapi itu sesuatu yang kecil yang setan
orang itu dia berbakti tapi dia tidak fokus untuk menyembah Tuhan, tidak fokus merasakan kasih Tuhan. Nah, sehubungan dengan pertanyaan dari saudari Ipeta tadi, lalu apa gitu ya yang harus kita lakukan kalau nggak salah gitu ya? Ya, pendeta. Nah, ini kembali yaitu hari Sabat ini atau perhentian ini harus kita ingat bahwa Tuhan memberikan ini agar kita bisa betul-betul tidak menerima hanya sekedar Sabat, tetapi betul-betul menerima Tuhan dalam kehidupan kita dan menyerahkan segala kehidupan kita kepadanya menjadi persembahan yang berkenan. Mungkin bahasa Alkitabnya begitu. Dengan begitu saja itu kita sudah bisa membentengi sesuatu yang negatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Betul sekali. Jadi kelihatan ya siapa yang merupakan prioritas kita dalam hidup dengan cara kita mengatur waktu dan hidup dari hari ke harinya seperti itu. Oke, kita ke hari Kamis, kita diajak untuk berimajinasi nih. Karena apa yang kita alami di dunia, segala kedamaian karena menikmati Sabat dan lain-lain, itu hanyalah cicipan awal gitu. Jadi Pendeta Sony Situmorang memang nanti di surga itu seperti apa sih Pendeta? Kalau pengalaman kita di dunia aja sudah bisa menyicipi. Baik, oke, terima kasih. Nah ini luar biasa, cicipan awal. Apa? Kenikmatan Sabat yang kita pelihara di dunia itu merupakan cicipan awal dikatakan. Ingat, buku Kitab Keluaran, Ulangan, menjadi pelajaran bagi kita untuk melihat pada masa lalu bagaimana sebenarnya Sabat tersebut. Dan saya ingin katakan Ivy dan juga Pastor Kurnaidi, ketika Adam dan Hawa diciptakan, maka the real Sabat atau Sabat sebenarnya, the truly Sabat lah kita katakan, yang Tuhan inginkan dinikmati manusia adalah ketika 6 hari penciptaan lewat dan Adam dan Hawa menikmati Sabat. Lalu kenapa dikatakan cicipan awal? Saya ingin katakan, ingat tadi di awal, Sabat merupakan identitas kita sebagai pengikut Tuhan. Yang merupakan tanda bukti kita mengakui Dia sebagai pencipta alam semesta, langit dan segala isinya. Nah, lalu Sabat juga yang nantinya di akhir zaman akan menjadi identitas kita. Mungkin di luar konteks ini ya, tapi saya katakan identitas kita. Apa kita benar-benar beriman kepada Tuhan atau tidak? Dan ketika kita sudah bisa mencicipi bagaimana, saya katakan, Sabat ini sangat berarti bagi hidup kita, maka kita gunakanlah kata dimensi. Dimensi dunia berbeda dengan apa kita akan rasakan nanti di surga. Bagaimana kira-kiranya itu demikian? Ya, saya mengatakan Ivy? Ini merupakan lambang. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kata Sabat digunakan untuk melambangkan apa yang terjadi di surga dan di dunia baru. Lalu bagaimana nikmatnya nanti? Terus saya bisa katakan begini. Karena kita baca juga Alkitab mengatakan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, itulah akan kita nikmati di surga. Namun satu hal yang pasti, ketika saudara-saudara semua, kita semua memelihara hari Sabat di dunia ini, maka di surga nanti kita akan rasakan dengan nuansa yang berbeda, di mana Yesus di tengah-tengah kita akan sama-sama memelihara hari Sabat dengan satu dimensi yang lain dan kenikmatan yang lain yang mungkin kata-kata tidak bisa ungkapkan. Iya. Itu mungkin dari saya, Ivy. Indah sekali ya gambarannya. Kok Pendeta Kurnaidi sendiri menggambarkannya seperti apa? Apakah tiap hari di surga itu seperti Sabat ya? Sabat tiap hari. Lalu apa bedanya Sabat yang kita alami di dunia dengan di surga nanti apa yang mau kita ekspektasi gitu? Iya, jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Sony Situmorang, yaitu Sabat yang ada di dunia ini, kalau mungkin saya gambarkan, itu seperti kalau kita melihat satu preview dari sesuatu drama yang bagus gitu. Itu baru previewnya aja seperti itu. Gitu. Jadi tentu ini di dalam kisah itu ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi gitu ya. Nah, demikian juga
mengenai Sabat ini sebagai cicipan awal sebenarnya dari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau kita membayangkan, berarti kalau dengan hari Sabat, sebagaimana tadi yang awal kita sudah bahas, kita ini sebenarnya kalau bukan karena Tuhan mengasihi kita, kita ini tidak ada. Alam semesta ini tidak ada. Lalu yang kedua, kalau bukan Tuhan yang menebus kita, maka saya ini sebenarnya sudah berdosa. Saya nggak mungkin lagi untuk berada di surga. Nah, dengan kita merasakan begitu pada hari Sabat, berarti, luar biasa Tuhan ini. Begitu baik, sehingga saya merasakan kenikmatan di hari Sabat ini. Saya yang berdosa masih diberi kesempatan pada hari ini. Hei Kurnaidi tobato, dosamu tak ampuni. Nah, ini kan sudah luar biasa. Pada hari ini juga saya bisa merasakan di hari Sabat ini, sebenarnya saya sebagai orang berdosa harusnya mungkin sudah nggak ada lagi, tapi Tuhan masih berikan pada saya kehidupan di hari ini. Jadi satu perasaan kekaguman, rasa syukur. Sehingga dengan demikian, maka kehidupan kita saat ada di dunia ini, baik saat hari Sabat maupun kehidupan kita sehari-hari, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kehidupan kita fokus kepada Tuhan dan kehidupan kita dipenuhi rasa syukur. Dan dengan demikian, maka benar-benar kita sebagai umat yang mengimani hari Sabat ini bukan hanya sekedar di dalam pikiran, tapi itu sukacita itu memenuhi kehidupan kita setiap hari bahkan. Betul. Terima kasih. Iya, betul sekali. Bagi kita yang sudah mengalami pengalaman hari Sabat, beruntung sekali gitu ya. Tapi bagi orang yang belum mengalami, lalu melihat kehidupan kita, kayaknya Ivy nggak menikmati Sabat tuh, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gimana jadi yang kita mau menceritakan kepada mereka bahwa saya mengantisipasi surga karena surga itu seperti Sabat. Sedangkan bagi kita pribadi Sabat, capek lah dari pagi sampai sore begini-begini. Nah, boleh ya Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Kurnaidi nanti menyemangati umat Tuhan bahwa makna Sabat yang sebenarnya jangan kita lupakan gitu. Oke, ketika saya masih kecil, saya merasakan Sabat itu sebagai suatu beban. Iya ya. Kenapa? Contoh Ivy kan Sabat, mungkin Ivy juga rasakan ya. Atau Pastor Kurnaidi, kalau Sabat kita disuruh bangun lebih cepat. Oke, dulu ya. Sabat disuruh kita harus ke gereja. Terus di gereja pun kita bagaimana, Pastor Kur? Harus diam tenang. Ingat, kalau anak-anak baru bisa tenang ya. Lalu ketika pendeta berkhotbah dulu, kalau khotbahnya lama dan tidak menarik, kami terasakan. Waduh, seperti jenuh. Ya benar, bosan. Pulang Sabat, kita tidak boleh main bola. Benar dong? Kita tidak boleh ngapa-ngapain. Bahkan yang lebih apalagi, kita harus disuruh baca ayat hafalan dan lain-lain semuanya. Dan setelah tutup Sabat baru kita merasakan kelegaan. Jadi seolah-olah kenikmatan itu bukan pada hari Sabatnya, tapi hari lain. Namun ketika kita sudah menerima sebagai juru selamat pribadi, kemudian kita beranjak dewasa dan sudah bekerja seperti sekarang ya, udah beraktivitas, ada kenikmatan Sabat yang kita rasakan. Itu apa? Kalau bisa dikatakan bahwa Sabat adalah apa? Sabat adalah iman yang hidup. Artinya iman yang hidup itu paragraf terakhir hari Kamis ya. Iman yang hidup dan bersemangat. Artinya kenikmatannya ketika saya bisa melayani pada hari Sabat. Kenikmatannya ketika saya bisa membuat to comfort orang-orang yang susah. Coba mungkin Ivy di tempat mana sekarang Ivy? Aku Cakung. Cakung nih. Kegiatan katakanlah BWA. Ketika BWA melawat pada hari Sabat. Tidak digaji, tidak dibayar. Tapi lihat kenikmatannya. Ketika orang-orang kita kunjungi puas, tersenyum, terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Kemudian juga keluarga sama-sama di sana. Kalau hari biasa biasanya ibu kerjanya lain, suami kerja lain, anak-anak sekolah, tapi hari Sabat kita ngumpul. Itu maknanya. Jadi semakin kita nikmati makna Sabat tersebut, semakin kita mengetahui bahwa hubungan kita sangat dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya saya bacakan satu statement di sini katanya, Sabat adalah iman yang hidup dan bersemangat. Sejauh tindakan dilakukan, pemeliharaan Sabat mungkin merupakan ekspresi penuh dari keyakinan kita bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepadanya. Ketika saya, Pendeta Kurnaidi, Ivy merasakan kasih karunia tersebut,
maka sahabat merupakan cicipan awal yang kita nikmati di dunia ini untuk merasakan nuansa surga yang sebenarnya. Itu mungkin dari saya. Dan aku rasa itu sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Kenapa hari Sabat itu bukan legalistik? Karena itu merupakan iman yang hidup, seperti yang Pendeta sudah sharing tadi. Thank you, Pendeta. Dari Pendeta Kurnadi, apa tambahannya nih bagi makna Sabat secara praktik? Iya, makna Sabat secara praktik mungkin saya agak bicara jauh sedikit. Saya bukan dari kecil menikmati Sabat, itu sesuatu yang mungkin saya sayangkan juga, karena memang bapak ibu saya Advent, tapi saya tinggal bersama dengan mbah saya yang Muslim. Jadi saya tidak pernah merasakan bagaimana cerita anak, nyanyi lagu anak-anak, dan sampai sekarang saya nggak bisa. Kalau untuk ngajar anak-anak, terus terang saya agak canggung karena saya belum pernah mengalami itu. Nah, mungkin karena pengalaman saya begitu, makna Sabat bagi saya adalah bahwa kita ini Allah, kita yang dikatakan Allah yang pengasih, Allah yang penyayang itu benar-benar saya rasakan justru dengan diberikannya Sabat ini. Karena dengan diberikannya Sabat ini, maka saya sebagai orang yang berdosa, kalau toh kemudian saya melakukan ini, itu kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang baik, kalau ditimbang-timbang mungkin masih lebih besar dosa saya. Tetapi dengan saya mau menyerahkan kehidupan saya, pasrah, hari Sabat, saya harus dengan Tuhan tanpa mikirkan yang lain. Pokoknya saya yakin, kalau hari Sabat saya dengan Tuhan, besok saya makan, besok saya hidup. Dan saya yakin, saya orang berdosa, tetapi kalau saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan dengan cara yang paling kentara atau yang paling bisa dinyatakan, yaitu dengan berhenti pada hari Sabat, maka saya yakin saya orang berdosa, tapi Tuhan saya akan selamatkan saya kalau saya bersama dengan Dia. Itu makna Sabat. Bagi saya memang luar biasa untuk menyatakan kasih dan rahmat Tuhan. Itu mungkin. Iya, semoga itu yang menjadi pengalaman kita semua ya. Mungkin selama pandemi sudah mulai dingin gitu pengalaman Sabat kita, tapi melalui pelajaran ini harus hangat kembali gitu ya di Sabat-Sabat berikutnya. Oke, sebagai closing statement secara singkat, kita kembali ke judul, apa maknanya memiliki Yesus sebagai pemberi perhentian bagi saya yang hidup di akhir zaman ini? Pendeta Sony Situmorang boleh mulai duluan. Kita hidup di akhir dari zaman akhir ya. Akhir dari zaman akhir. Jadi, dan Sabat merupakan identitas kita. Ketika Yesus memberi perhentian kepada bangsa Israel pada masa yang lalu, kemudian ketika dia melayani selama 3,5 tahun di dunia ini, dia tujukan makna Sabat tersebut, dan banyak, bahkan saya katakan ribuan, bahkan puluhan ribu orang Kristen jadi pengikutnya, maka ini merupakan satu amaran kepada kita. Jadikan pengalaman mereka masa lalu menjadi suatu hal yang kita ambil untuk hidup di akhir daripada zaman akhir ini, sehingga Sabat tidak akan pernah kita lupakan dari hidup kita. Karena apa? Ingat tadi statement, Sabat adalah iman yang hidup dan bersemangat. Artinya tidak ada seorang pun yang memelihara hari Sabat hanya karena legalistik. Sorry, saya ingin katakan, Ivy, saat ini ada satu bangsa yang masih memelihara Sabat oleh karena tradisi ya. Kita mengetahui bahkan di internet banyak bangsa Yahudi oleh karena tradisi. Namun ketika seorang memelihara Sabat dengan imannya, maka itu merupakan pembuktian imannya. Bagi saudara pemirsa di rumah, bagaimanakah Anda memelihara Sabat Anda? Itulah closing statement saya. Terima kasih. Amin. Pendeta Kurnadi silakan. Iya. Terima kasih banyak tadi untuk closing statement dari Pendeta Sony Situmorang ini yang menjadi dasar apa yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama bagi saya, Yesus ini
adalah sebagai contoh cara atau menyikapi atau hidup bagaimana di hari Sabat itu. Jadi saya bersyukur untuk itu. Jadi hari Sabat ini saya harus melakukan apa gitu. Ini saya melihatnya Yesus hari Sabat itu begini. Sehingga saya ikuti aja kalau Yesus begini. Nah, yang kedua, Yesus dengan hari Sabat ini, yaitu Yesus ini sungguh-sungguh adalah sebagai bisa dikatakan hari Sabat yang dihidupkan, perhentian yang dilakonkan itu ya. Perhentian atau hari Sabat yang dilakonkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena dengan kita berada di dalam Yesus, maka saat kalau kita mengingat pengalaman para murid, saat mereka menghadapi orang-orang yang butuh makan, ribuan orang, Yesus bisa menyelesaikan dengan caranya. Saat ada orang yang sakit atau mati atau bermasalah, Yesus juga menyelesaikan dengan caranya. Dan hari Sabat ini sebenarnya itu yang kami ambil maknanya. Tuhan ingin agar kita merasakan Tuhan kita itu seperti itu. Gitu. Sehingga itulah kalau saya istilahkan, Yesus ini hari Sabat yang dilakonkan. Kalau kita benar-benar berada di dalam Yesus, maka dan kita hari Sabat ini benar-benar berhenti di dalam Yesus, maka segala apa yang kita khawatirkan, tidak ada yang mustahil untuk kita takutkan. Karena Yesus yang akan melakukan segalanya. Itu bagi saya. Demikian. Ya, persis dengan kalimat di paragraf kedua hari Jumat. Satu kehidupan yang di dalam Kristus ialah kehidupan yang penuh damai. Jadi saudara-saudara sekalian, jika mencari damai, perhatikan bagaimana kita beristirahat dan apa dasar dari istirahat kita itu. Semoga ada di Yesus jawabannya. Baiklah, Pendeta Sony Situmorang, boleh berdoa untuk menutup diskusi kita hari ini. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Semawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa menciptakan langit dan bumi, dan Bapa yang menciptakan hari Sabat untuk kami manusia. Pada sore ini Tuhan, ketika kami pelajari firman Tuhan ini, kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan yang limpah. Engkau lebih buka mata, hati, pikiran rohani kami untuk mengetahui mengapa Yesus memberi perhentian kepada bangsa Israel, pada umat Kristen pada zaman Perjanjian Baru hingga pada saat ini. Biarlah Bapa, hamba-Mu, Ivy dan juga Pastor Kurnaidi akan boleh memaknainya dengan iman kami, dan para pemirsa di rumah akan boleh mengimplementasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah ini, atas pelajaran yang sangat baik ini. Terpuji nama Tuhan, lalu saya berdoa. Amin. Amin. Saking semangatnya Pendeta Sony Situmorang sudah katakan hari Sabat ini ya. Kita iya, benar sekali. Selalu pengen setiap hari Sabat memang ya. Di sorga setiap hari Sabat nanti. Betul, udah mulai dilatih dari sekarang. Baik pemirsa, kami rindukan interaksi pemirsa sekalian di kolom chat di bawah, ataupun kita akan bertemu kembali di pelajaran yang ke-6 dengan judul Yesus Imam yang setia. Terima kasih Pendeta Kurnaidi dan juga Pendeta Sony Situmorang. Tuhan memberkati kita semua.